Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Suatu ketika saya pernah di WA, kemudian didatangi seseorang yang dia mengaku ini seorang pemuda. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia ingin bertobat. Kemudian beberapa hari kita dapati dia rajin ke masjid. Seraya suatu ketika dia juga minta nasihat kepada saya, bagaimana supaya istiqomah. Akan tetapi tidak pernah saya dapati pemuda ini kemudian menghadiri majelis ilmu. Wallahu alam. Dan datangnya dia ke masjid itu cuma beberapa pekan, kemudian dia menghilang. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari perkara ini, yaitu seseorang itu seandainya ingin menjadi orang soleh, sangat mustahil kalau dia tidak pernah menuntut ilmu. Karena jalur menuntut ilmu inilah jalur yang sudah ditempuh oleh para ulama. Sebagaimana dulu Imam Ahmad ketika hendak memanggil para muridnya, para ahli hadis, mari kemari, mari tambah iman. Mari kemari, mari tambah iman. Maksudnya, mari kita belajar hadis. Akan saya sampaikan hadis. Saya talkin hadis. Demikianlah karena memang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, ini perkara yang bisa merawat keimanan kita. Ya, tentu dengan mempelajari makna, memahami dan mengamalkannya. Jalur menuntut ilmu ini merupakan jalur keselamatan, jalur kebahagiaan, jalur kebaikan dari segala kebaikan. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya, maka Allah akan fahamkan dia tentang perkara agama. Pensyarah hadis disampaikan dalam Fathul Bari, maka sebagai antonimnya, kalau seseorang itu tidak paham agama, itu alamat, itu tanda kalau orang itu tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus khawatir ketika kita ini malas membaca, malas belajar, malas menghadiri majelis ilmu, entah dengan alasan apapun. Bisa jadi itu merupakan tanda Allah tidak inginkan kita menjadi orang yang baik. Maka itu korelasi hubungan antara merawat keimanan dengan menuntut ilmu. Sekali lagi, akan sulit orang itu istiqomah, mau menjadi orang yang baik, kalau tidak diiringi dengan menuntut ilmu. Sulit. Bahkan sekelas Imam Ahmad, sekelas Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhum, ketika mereka di penjara sekalipun, mereka tetap istiqomah. Beliau ini tetap istiqomah. Bahkan beliau mengajar di penjara sambil menulis suatu buku, jadi buku, sambil mengajarkan, punya murid di penjara. Dan sampai wafatnya, ya Allah kehendaki beliau ini masih istiqomah di atas akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, karena tetap menetapi jalur ilmu. Maka sebagai penutup, ini pengingat kepada kita semua, baik yang sudah mengenal komunitas ngaji ataupun yang masih belum, mari kita bersemangat menghadiri majelis ilmu. Kita terus tambah ilmu kita untuk merawat keimanan kita. Kita ambil warisan Nabi, yang kata Nabi, apabila kita memegang keduanya,
yakni menjadikan pedoman, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Warisan peninggalan Nabi ini ialah kitab Allah dan sunnahnya, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.